Tuanku, ini sangat aneh. Kami datang bersamamu ke tempat kelahiranmu. Ada apa? Kampung halamanku tidak terlalu besar. Mengapa kamu bertanya? Para penjahat pasti akan kembali saat kamu tidak ada. Sangat tidak bagus meninggalkan ibu kota dalam waktu yang lama. Kamu sadar akan hal itu. Akhirnya kamu sampai di rumah. Sangat tidak dibayangkan waktu berjalan dengan cepat. Kamu segera bergegas menuju rumah dan melihat pemandangan yang menyedihkan. Tidak terduga banyak kertas yang berterbangan dan banyak warga berdiri di pintu masuk dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Tuanku kembali. Melihat kamu datang, mereka berkumpul dan mengerubungimu. Kamu sangat tidak sabar untuk melihat ibumu. Pelayanmu datang dan membubarkan kerumunan. Akhirnya kamu bisa melihat wajah ibumu, wajah yang penuh dengan kedamaian. Kamu tidak sanggup menatap wajahnya dan bersedih. Ibu, sayang, aku pulang. Kamu akhirnya bisa melihat wajahnya. Namun sayangnya kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan bersama. Kamu menginap untuk menguburkannya keesokan harinya. Kamu sangat lemas dan tidak berdaya. Kamu bersimpuh pada pusara ibumu bersama dengan pelayan dan pengikutmu. Kemudian, tidak lama kemudian terdengar suara derap kaki yang banyak. Kamu menoleh dan melihat banyak pejabat berkostum menghampirimu. Cukup. Kamu cepat bawa dia ke Beijing untuk diintegrasi. Hah? Apa salahku? Kami menemukan kamu melakukan penggelapan dan penyuapan, dan itu adalah kesalahan besar. Tunggu, apa buktinya? Jika kamu bisa menunjukkan buktinya, aku akan pergi. Bukti? Ikuti kami dan kamu akan tahu. Kamu mengikutinya dengan curiga dan balik ke ibu kota bersama. Kemudian seseorang membukakan pintu sebuah mansion. Bukankah ini rumahku? Iya, buktinya ada di dalam. Pasukan, segera geledah rumahnya. Para pasukan masuk ke rumah dan mengacak-acak isi rumah. Tak lama kemudian para warga berkumpul. Kemudian kamu merasa kesal saat kamu mendengarkan suara ayam dan bebek yang dibawa masyarakat untukmu. Tuanku, saya menemukannya. Kemudian mereka merobek perut dari ayam, bebek,
melon, dan buah-buahan yang ada di situ yang mengeluarkan emas dalam jumlah banyak. Tuanku, ini pasti suatu jebakan. Jangan bicara yang tidak-tidak. Buktinya sudah jelas. Ayo segera balik ke kota sekarang. Tunggu sebentar. Di mana jenderalmu, Kopral? Hahaha, saya adalah seorang gubernur dari salah satu provinsi di sini. Saya tidak memerlukan izin siapapun. Oh, benarkah itu, Yutang? Ringkus dia. Tuanku, tapi Jangan khawatir. Dia adalah penipu. Mendengar hal tersebut, Yutang segera menyerang dengan pedangnya. Pertempuran tidak terelakkan. kamu ingin melawan? Pasukan, serang dia. Para perampok yang berpura-pura menjadi pasukan menyerang mereka. Untungnya Yutang adalah seorang pendekar handal. Dia mampu mengalahkan 2-3 sekali serang. Ketika yang lain melihatnya, mereka ketakutan. Dia mengerutkan dahi serta membuang wajah arogan mereka. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sekarang kamu ingin mengakuinya. Jangan coba main-main denganku. Tak lama kemudian, di halaman terdengar suara gemuruh. Para penjaga bersiap. Para pejabat pengadilan sesungguhnya telah datang. Si Chen datang sambil mengusap keringat dan menyampamu. Berdiri. Melihat kejadian itu, si Chen mundur ke posisinya. Yang mulia, Kamu dapat mengaku sekarang. pada saat itu si perampok terlihat percaya diri, walaupun saat itu sedang berlutut. Saya ada seorang pejabat resmi. Saya datang kemari untuk menangkap pejabat korup. Aku tidak tahu apa kesalahanku. Baiklah, jika kamu berkata itu, mari kita lihat apakah pedang ini tetap membuatmu berkata demikian. Tunggu, jika orang ini palsu, alangkah baiknya untuk membawanya ke pengadilan. Kamu tidak bisa memenggal kepalanya. Betul, jika kamu tidak percaya aku, masukkan aku ke penjara. Dan silakan tanyakan perlihatku ke Kaisar. Aku tidak perlu bertanya. Aku telah memutuskan kamu adalah palsu. Tidak percaya, mari saya akan buktikan. Kamu juga bilang kamu adalah pejabat dari Jindu. Bisakah kamu bilang dari bagian mana? Kamu berani melawanku. Saya ini adalah pejabat grade ketiga, sedangkan kamu adalah grade ke-9.
Buat apa aku menunjukkan padamu? Oh, jadi kamu pejabat senior 3. Apakah kamu tidak malu hanya membawa 10 pengawal kecil bersamamu? Memang kamu bisa sepertiku? Oke, baiklah, itu tidak penting. Sekarang aku tanya, apakah kamu tahu jenis pakaian pejabat tinggi di istana? Wah, bukankah itu pakaian pejabat tinggi? Apa yang kamu lakukan? Saya adalah pejabat tingkat 3 di kota dan kamu adalah pejabat tingkat 9 di kota. Oleh karena itu kamu harus tunduk kepadaku. Lalu kamu mengambil token yang diberikan kaisar kepadamu dari atas meja. Biarpun saya peringkat 3, tapi saya diberikan wewenang untuk mengawasi kerajaan ini dari segala bentuk pelanggaran yang ada, dan kamu berani berpura-pura untuk berbohong di hadapanku? Apa? Jangan bercanda. Kemudian Yang Yusi menoleh dan melihat ke arah si Chen yang tiba-tiba mengambil kopernya. Dasar pencuri, beraninya kamu berpura-pura menjadi penjabat. Hukum dia 30 kali cambuk. Saat itu semua penjaga datang dan mengeksekusinya, membuat dia jatuh dan tidak berdaya. Tekadmu sudah bulat. Tanpa perpanjang lebar, kamu melemparkan tanda ke tanah sebagai tanda untuk melakukan eksekusi. Ini adalah suatu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Hukum mati dia jam 3 sore esok. Kamu menyentuh perabotan yang rusak karena cambukan tadi. Kemudian kamu membawa token eksekusi keluar. Saat ini kamu dipenuhi dengan emosi. Ini adalah permulaan sebagai pejabat tinggi. Kemudian saya memerintahkan penjaga untuk membawa pejabat palsu untuk ke penjara.